Itu Mataram Sepuh. Kenapa ini sering dibilang pusaka penglaris atau pusaka pesugihan ya? Karena rata-rata yang memiliki pusaka ini pasti orangnya cenderung cerdas. Jadi cerdas, satu, dua, pemikirannya tentang usaha, ketiga, kehidupannya selalu kecukupan ya, ingat tercukupi atau kecukupan gitu. Berarti jarang yang memiliki pusaka yang original sepuh, yang otentiknya. Karena kalau tuannya memiliki pusaka ini, tiga itu akan merasuki ke diri kita atau akan kita rasakan ya. Halo Sobat Tosanaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosanaji Nusantara ya. Di video kali ini saya akan membahas pusaka yang sering dikategorikan atau sering disebut-sebut pusaka untuk kerejekian ya. Dan juga banyak orang yang menyebut pusaka untuk pesugihan. Tapi ini bukan tentang pesugihan, tapi tentang kerejekian ya. Misal punya usaha, dagang, atau biasanya sales ya, itu sales termasuk ya, karena untuk menawarkan satu produk ya, begitu. Jadi pusaka yang saya bawa ini untuk kerejekian ya. Pusaka kerejekian itu bentuknya bermacam-macam, tapi cenderung kalau yang untuk kerejekian atau kalau berdagang untuk penglaris itu biasanya menggunakan pusaka yang berpamor ya, berpamor udan mas, banyu mili, atau beras putih. Ingat ya, yang otentik dan original ya, bukan buatan yang sekarang. Kalau buatan yang sekarang itu cenderung pusaka yang untuk hiasan ya, jadi beda pusaka yang zaman dahulu. Karena pusaka zaman dahulu untuk ageman, kalau yang zaman sekarang untuk hiasan. Jadi kalau sampai ingin memaharkan pusaka harus diteliti terlebih dahulu, karena banyak oknum yang di luar sana menjual pusaka yang bilangnya original tapi itu buatan era sekarang, yang kalau tuanya tidak ada, hanya buat hiasan saja. Oke, saya tunjukkan pusaka yang asli, yaitu pamor udan mas. Ini diestimasikan Sultan Agung ya, diestimasikan Sultan Agung. Itu Mataram Sepuh. Kenapa ini sering dibilang pusaka penglaris atau pusaka pesugihan ya? Karena rata-rata yang memiliki pusaka ini pasti orangnya cenderung cerdas. Jadi cerdas, satu, dua, pemikirannya tentang usaha, ketiga, kehidupannya selalu kecukupan ya, ingat tercukupi atau kecukupan itu. Berarti jarang yang memiliki pusaka yang original sepuh, yang otentiknya. Karena kalau tuannya memiliki pusaka ini, tiga itu akan merasuki ke diri kita atau akan kita rasakan ya, di tiga itu, yaitu bisa melancarkan rezeki, wibawa, dan juga berjiwa pembisnis ya. Intinya yang tiga tadi yang saya bilang tadi ya. Oke. Dan itu juga bisa untuk wibawa, juga bisa itu. Tapi cenderung kalau yang udan mas atau yang beras putih tiban itu dikategorikan atau sering disebut-sebut untuk pusaka kerejekian ya. Dibilang pusaka pesugihan ya monggo, kalau sampai percaya dengan pesugihan begitu ya. Oke, inilah
pusaka Kerjekian. Estimasi Sultan Agung begitu. Oke, sedikit cerita ya, sejarah saya mendapatkan pusaka ini. Dulu saya sebelum memiliki pusaka ini, saya hanya seorang pekerja, yaitu seorang karyawan ini. Karyawan yang gajinya hanya di bawah UMR begitu. Saya bekerja terus-menerus, rutin dari pagi sampai sore, sampai larut malam. Ya, saya rasa ya kehidupannya cuma gitu-gitu saja. Jadi tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan sama sekali. Waktu itu saya tekadkan untuk mengumpulkan uang saya ya, sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pusaka yang original sepuh, yaitu yang asli ya. Karena kalau yang asli, kalau yang kita sering membawa pusaka-pusaka yang sepuh, kita saat pegang dedernya gini, itu akan terasa. Jadi saat kita tanteng itu sudah terlihat kalau ini pusaka original sepuh begitu. Jadi pancaran wibawanya tuh kelihatan dari pusakanya. Jadi saat kita melihat pusaka seolah-olah kita terpikat. Jadi ada benturan energi ke tubuh kita, jadi seolah-olah kita terpikat dengan pusaka tersebut begitu. Misal ada yang tanya gimana cara membedakan pusaka yang asli sepuh sama yang tidak. Itu kalau bagi pemula itu memang sedikit sulit. Saya bilang sedikit sulit ya, karena ya bisa dipelajari tapi sulit. Karena kalau membedakan pusaka yang sepuh original sama yang buatan sekarang itu berbeda jauh ya. Dari segi tantingannya sama tingkat korosiannya dan juga bilahnya kelihatan ya, kalau yang sepuh sama yang tidak begitu. Kalau saya menjelaskan itu ya susah, harus mending kayak itu to the point, jadi langsung ketemu, bisa saya jelaskan dengan detail begitu. Jadi ini saya jelaskan yang saya bilang tadi ya, pusaka untuk Kerjekian ya. Mau dibilang pesugihan juga monggo, karena kalau buat pedagang itu cocok banget pusaka ini ya. Bukan terus saya menawarkan sampan ini enggak saya maharkan ya. Ini tidak saya jual dan tidak saya maharkan, karena mungkin ya berkat sang ilahi dengan kuasa Tuhan Allah, saya dipertemukan pusaka ini untuk berubah intinya, untuk berkembang. Yang awalnya cuma kehidupannya cuma gitu-gitu saja, sekarang alhamdulillah bisa memiliki konten dan memiliki usaha kecil-kecilan ya begitu ya. Kita berdoa saja Allah alam ya, semoga bisa apa yang kita hajatkan terkabulkan begitu. Oke, ini hanya sekedar contoh ya, bukan terus saya maharkan ke sampean ini mahar berapa, tidak, ini tidak saya maharkan ya. Ini mau beli berapapun ya saya tidak akan lepas, karena ini mungkin hanya satu-satunya ya yang masih tersedia atau berada itu. Karena ini juga nyarinya susah, ini bukan dari penjual pusaka saya belinya, yaitu sama seseorang atau sesepuh, atau orang Jawa bilang ini kami tua, jadi orang yang sudah sepuh atau sudah tua begitu. Inilah pusakanya, seperti apakah bentuknya, ciri-cirinya yang original, yang sepuh. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusaka tilam sari udan emas ya. Ini udan emas. Kenapa dibilang udan emas? Karena ini ada bulatan-bulatan kecil yang seolah dari atas tuh jatuh ke bawah begini. Jadi ini mengumpul di bawah ya.
Jadi layaknya kita memegang pusaka ini akan dijatuhi rezeki yang melimpah dan masuk ke diri kita dan terkumpul di bawah atau di dalam diri kita begitu. Secara energi spiritual atau yang tidak kasat mata, saat kita membuka pusaka gini, ada orang yang pernah membuka pusaka ini ya, yang katanya menyala pamornya begitu. Itu beliau tidak paham tentang pusaka, tapi dia ahli pakar spiritual ya. Pernah dia membuka pusaka saya ini, saat dia buka itu seolah bersinar pamornya gitu loh. Ya karena ini kan pusaka ini pamornya terbuat dari batu meteorit ya, luar angkasa. Inilah yang terbuat dari batu meteor. Jadi ada yang pernah coba-coba untuk membuka pusaka saya tuh, katanya ya, cuma katanya dia ya, itu terus bersinar. Jadi di pamor-pamor bulatan ini bersinar dan dia melihat ini berjatuhan ya, berjatuhan dari atas ke bawah begitu. Kalau saya sendiri tidak bisa melihatnya karena tingkatan spiritual saya masih di bawah beliau ya. Hanya tingkat spiritual yang tinggi bisa melihat pusaka ini benar-benar hujan emas begitu. Jadi ya ini sebagai contoh ya buat sobat tosanasi yang ingin memahari pusaka di luar sana yang otentik, yang original, yang bentuknya seperti gini ya. Ini dari atas sudah terkorosi dan ke bawah ini sudah terlihatan. Ini kalau yang sepuh kayak gini ya. Ini ya juga bisa untuk kawibawaan, kerezekian, dan juga banyak orang bilang untuk pesugihan begitu. Tapi ini tidak saya bilang untuk pesugihan ya, nanti berbondong-bondong untuk memahari pusaka saya malah repot saya. Ini bukan untuk pesugihan tapi untuk kerezekian. Tapi ini pusaka tidak saya maharkan. Jadi ingat ya, tidak saya maharkan, ini hanya buat contoh. Ini adalah ageman saya pribadi ya, ageman saya. Jadi ini sudah dites atau dicek oleh pakar spiritual dan pakar Tosan Aji Nusantara. Kalau ini benar-benar sepuh original. Oh alam ya. Dan ini warangka memang saya buat dari kayu cendana ya. Ini kayu cendana ya ini. Dan yang putih ini emang saya pesan dari pengrajin pusaka ya. Jadi ini tidak terjual bebas ya, ini terbuat dari batu-batu asli. Dan ini kurang tahu ya, ini terbuat dari kuningan atau perak juga saya tidak tahu, tapi saya pesannya juga mahal waktu itu. Yang nggak usah saya sebut namanya, harganya yang nggak saya sebut ya, ya intinya mahal ya begitu. Ini pendoknya ini dari atas sampai bawah ini dari kayu cendana ya. Oke. Mungkin banyak yang melihat ini kok warangkanya baru, memang baru, dan cendana pun saya lihat secara langsung saat penebangan kayunya itu. Jadi ditebang dan saya khususkan untuk membuat dengan bentuk yang sangat unik ini, karena bentuknya ini tidak sembarang orang mempunyai pusaka yang warangkanya kayak gini ya, karena ini hanya rekayasa saya saja. Ini hanya pantas enggak loh pasti kayak gini gitu. Ini hanya rekayasa ya. Yang ingin coba-coba, yang penasaran memiliki warangka gini ya, boleh silakan dijiplak aja begitu. Begitulah pembabaran di video kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi Sobat Tosan Aji Nusantara tentang pusaka kerezekian tadi ya. Jadi jangan salah pilih gitu. Wajib tanyakan sama sang ahlinya terlebih dahulu untuk mendapatkan pusaka yang original sepuh begitu ya.
Salam Rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera, bangkit Tosan Aji Nusantara.